Coba deh kamu bayangin, bangun tidur, memulai hari, tiba-tiba kamu lihat jendela, ternyata mataharinya terbit dari barat. Apa yang bakal kamu pikirin? Emang nih, di Indonesia sendiri tuh banyak banget orang yang percaya kalau suatu saat nanti matahari bakal terbit dari barat. Tapi nih, kalau memang beneran terjadi matahari terbit dari barat, nggak mungkin nih kita nggak kerasa kalau matahari tiba-tiba terbit dari barat. Disclaimer dulu nih, aku di sini nggak mau nyinggung agama apapun, dan di sini aku mau menjelaskan ini berdasarkan sains. Karena kebetulan aku dan tim itu sering banget bikin video yang pakai banyak banget visual effect, jadinya aku di sini bakal bikin 4 skenario yang mensimulasikan bagaimana matahari itu bisa terbit dari barat. Dan di situ aku bakal membuktikan kalau sebenarnya matahari itu nggak bisa loh terbit dari barat. Sebelumnya aku mau ngejelasin kalau matahari terbit dari barat tuh nggak mungkin kayak gini. Kalau aku mungkin ini mas, kalau lihat nanti mataharinya dari barat, keluar dari rumah mungkin terus lihat, loh kok dari barat gitu. Karena mungkin aja matahari terbit dari barat itu pas kamu lagi tidur. Misalnya aja gini nih, sekarang jam 17.30 atau setengah 6 sore, matahari udah mau tenggelam, tapi tiba-tiba dia malah balik arah. Jadinya nanti jam 7, itu yang harusnya udah gelap, sekarang masih ada mataharinya. Sementara di belahan bumi lain, yang harusnya sekarang tuh jam 6 pagi, itu mataharinya nggak terbit. Karena kenapa? Mataharinya masih ada di sini. Lagian, kalau matahari beneran terbit dari barat, kejadiannya minimal kayak gini nih. Tadi itu adalah satu dari 4 skenario yang membuktikan kalau matahari itu nggak bisa terbit dari barat. Dan kalau kamu mau tahu skenario lainnya, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum aku menjelajah tentang ini lebih jauh, aku perlu dulu tanya sama ahlinya yang kebetulan aku kenal dan kayaknya kamu kenal juga. Halo Mas Fajrul. Halo. Mas Fajrul Falah, atau biasa dikenal dengan Fajrul FX, merupakan YouTuber Indonesia yang ahli di bidang fisika, dan dia sering bikin video edukasi soal fisika, semesta, dan ilmu pengetahuan. Makanya aku minta bantuan Mas Fajrul buat bikin video ini. Jadi sebenarnya kalau kita tarik secara ilmiah, kemungkinan hal itu untuk terjadi secara natural itu sangatlah kecil. Atau bisa kita bilang mungkin tidak akan terjadi. Karena bumi kita itu adalah sebuah planet yang besar, yang berputar. Dan benda kalau berputar, bergerak, dia akan cenderung untuk terus bergerak. Jadi bumi itu berputar pada sumbunya. Kayak gini nih. Dan kalau kamu ingat pelajaran waktu SD dulu, itu tuh disebut dengan rotasi bumi. Dan ini tuh yang bikin matahari itu kelihatan kayak terbit dari timur dan mataharinya gerak ke arah barat dan akhirnya tenggelam di barat. Padahal mah matahari diem baik di sono, karena kitanya aja yang muter. Makanya kelihatan kayak gitu. Intinya yang bikin matahari kelihatan terbit dan tenggelam, itu tuh karena rotasi bumi. Artinya, kalau kita mau matahari terbit dari barat, maka rotasi bumi harus berubah. Yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Dan itu tuh menurut hukum alam nggak mungkin. Apalagi bumi itu udah muter dari zaman dulu banget, 4,5 triliun tahun yang lalu. Dan kalau menurut hukum 1 Newton, suatu benda yang awalnya diam, akan tetap diam. Sementara benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Yang artinya kalau benda udah gerak, bakal tetap gerak dengan kecepatan yang tetap, kecuali ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Nah, sama kayak bumi. Di luar angkasa kan nggak ada gaya gesek yang bikin bumi itu ngerem. Jadinya, bumi bakal terus-menerus berputar, kecuali Pertama kalau kita lihatnya dari sisi dari buminya aja, seperti tadi aku bilang, secara natural nggak mungkin. Tapi memang kalau kita tarik ada kondisi eksternal yang mungkin ini di luar dari bumi, sebenarnya mungkin aja bumi kita untuk bisa berubah arah. Misalnya nih salah satunya, kalau misalkan ada asteroid yang sangat-sangat besar atau planet yang sangat besar yang ini bergerak kemudian nabrak bumi, ya ini pasti buminya bakal berubah kan gerakannya. Oke, ini adalah skenario pertama, yaitu bumi disenggol sama planet yang ukurannya segede bumi. Misal nih, aku ada di bulan, sekitar 380.000 km dari bumi. Terus tiba-tiba, dari arah kanannya bumi, ada sebuah planet yang ukurannya sama kayak bumi. Terus dia muternya arah kebalikannya bumi, dan dia tiba-tiba senggolan sama bumi. Dan itu bikin bumi muter ke arah sebaliknya, dan bikin matahari terbit dari arah sebaliknya, yaitu barat. Masalahnya, bumi dulu waktu kejatuhan meteor segede gunung Everest, itu dinosaurus punah. Dan 75% spesies lainnya ikutan punah. Apalagi tabrakan antar planet kayak gini. Gimana pada mau selamat? Terus sempat lihat matahari terbit dari barat. Aku aja yang di bulan kayak gini kayaknya bakalan nggak selamat deh. Soalnya dari tabrakan 2 planet itu, serpihan-serpihannya bakalan terbang ke luar angkasa. Dan kayaknya bentar lagi bakal sampai ke sini.
Sementara buat skenario kedua, bumi dilewati oleh lubang hitam atau black hole. Atau biar lebih gampang, kita singkat aja, jadi BH. Untuk skenario yang ini, aku perlu jelasin dulu nih, BH itu apa? BH adalah lubang hitam yang punya gaya gravitasi yang kuat banget. Saking kuatnya, semua-muanya itu bisa disedot sama nih BH. Bintang aja bahkan sampai bisa kesedot sama nih BH. Dengan adanya tarikan dari BH, bumi itu bisa berputar ke arah sebaliknya karena terpengaruh sama gravitasinya si BH ini. Nah, buat skenario BH, kita pakai aja nih BH yang paling kecil, yaitu BH Unicorn, yang ukurannya cuma segede jaksel. Kelihatan gede ya? Soalnya dia di atas ini nih. Coba kalau dia di atas bumi. Baru deh kelihatan kecil. Nah, walaupun cuma sekecil jaksel ya, BH ini bisa bikin bintang P723 Mount Giant Red Stars yang 24 kali lebih gede daripada matahari muterin nih BH Unicorn. Jadi secara teori, BH Unicorn yang sangat kecil ini punya gravitasi yang kuat banget buat narik bumi sampai arah rotasinya berubah. Jadi kalau BH-nya cuman lewat bentar banget nih. Jadi ngebut kayak gini nih. Akhirnya bumi rotasinya berubah arah dan matahari pun munculnya dari barat. Tapi nih, sebenarnya nggak mungkin semulus itu. Soalnya masa bumi lebih kecil daripada masa nih BH Unicorn. Jadinya, semua yang ada di bumi ini bakalan kesedot sama nih BH. Dan bahkan, seluruh tata surya kita bakal kesedot. Dan walaupun cuman lewat cepet banget, mungkin kita bakal keluar dari zona hidup. Jadi bikin suhu di bumi lebih dingin, jadinya nggak bisa dihuni. Dan bisa jadi bulan dan beberapa satelit lainnya udah kesedot BH. Termasuk aku. Nah, intinya sih gitu. Di antara dua skenario yang tadi, itu nggak mungkin nggak ada yang nggak bikin kita nggak kerasa kalau bumi itu berputar ke arah sebaliknya dan matahari jadi terbit dari arah sebaliknya. Padahal cuma ada dua faktor kemungkinan yang ajaib banget ini yang bisa bikin matahari itu terbit dari barat. Ya udah, kalau gitu kita bayangin aja kalau matahari tiba-tiba aja terbit dari barat. Kira-kira kayak gimana? Mungkin kalau dibilang muternya ini nggak kerasa sama sekali, ini kok kayaknya nggak mungkin ya. Karena bagaimanapun juga, karena bumi itu berputar, dan ketika nanti bumi berbalik arah, pasti kerasa dong perubahan geraknya. Paling bisa diakalin, tetap kerasa, tapi nggak terlalu kerasa, yaitu jika perubahan rotasinya ini terjadi secara pelan-pelan. Bayangin dulu, motor yang ngebut banget sampai ratusan kilometer per jam, terus ngerem mendadak buat puter balik, yang naik motor jelas kelempar kan? Soalnya ada hukum Newton 1, bahwa benda bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi ketika dipaksa berhenti secara tiba-tiba, ya bakal kayak gini. Nah, sekarang ganti. Motornya di bumi yang muter dengan kecepatan 1600 km per jam. Dan pengemudinya adalah kita yang tinggal di bumi. Jadi kalau tiba-tiba bumi putar arah, ya kita semua bakal kelempar. Kayak gini lah minimal. Gak cuma orang-orang aja yang kelempar bangunan, gunung, hutan, sampai udara dan air di laut, dan semua yang ada di permukaan bumi bakal kelempar juga. Masalahnya, bumi yang tiba-tiba porak-poranda kayak gini, emang bisa ya ada yang selamat. Ya udah deh, biar mirip sama bayangannya orang-orang yang mataharinya terbit dari barat dan kita nggak ngerasain apa-apa. Gimana kalau buminya muter baliknya pelan-pelan? Untuk 1 tahun pertamanya, bumi akan pelan-pelan berhenti. Kemudian, 1 tahun berikutnya dari posisi berhenti, bumi akan pelan-pelan muter ke arah sebaliknya sampai berputar lagi dengan kecepatan seperti biasanya. Kira-kira nih, apa yang akan terjadi? Dampak yang paling kerasa kalau tiba-tiba rotasi bumi lambat itu adalah siang dan malam bakal kerasa lebih lama. Misalnya nih, kita biasa di jalan tol 20 menit nyampe. Tapi gara-gara macet lebaran nih yang biasanya 20 menit jadi 2 jam. Gila nggak tuh? Apalagi kalau kebelet. Terus waktu setelah 2 jam bisa gerak, ternyata macet lagi sampai 4 jam. Dan masih kebelet. Kurang lebih kayak gitu penderitaannya kalau bumi lambat. Makin lama bumi muter, makin menderita juga kita. Dan akhirnya waktu bumi berhenti muter total, nantinya bumi bakal kebagi jadi 2 bagian. Yang siang terus dan yang malam terus. Dan akibatnya suhunya bakal ekstrim. Kalau di Indonesia, di bagian yang nggak kena matahari, kita bakal kena musim salju. Dan depresi karena nggak pernah kena sinar matahari. Tumbuhan bakal banyak banget yang mati karena kekurangan matahari. Sementara di bagian bumi yang kena matahari terus, bakal kepanasan. Dan tumbuhannya juga banyak yang mati karena kebanyakan matahari.
Hewan yang nggak bisa bertahan di perubahan suhu juga bakal mati. Jadi mungkin hanya orang-orang yang punya stok makanan yang banyak aja yang bisa selamat. Tapi kita masih butuh 1 tahun lagi buat balik arah ke sebaliknya. Dan efeknya kemungkinan sama. Nah, meskipun melewati 2 tahun masa depresi, pada akhirnya bumi berhasil merubah arah rotasinya. Jumlah yang hidup itu lebih banyak daripada skenario-skenario yang lain. Dan orang-orang yang berhasil melewati masa-masa kegelapan dan kelaparan tersebut akhirnya nih bisa melihat matahari terbit dari barat. Karena arah rotasi bumi berubah, maka arah angin, arah air laut, semuanya berubah. Yang singkat cerita, akibat dari perubahan ini, maka iklim di muka bumi akan berubah dan jumlah hutan hujan akan jadi lebih banyak. Daerah-daerah dingin di Rusia bakal jadi lebih hangat. Eropa yang biasanya punya 4 musim jadi sedingin Alaska. Sementara musim panas, gugur, dingin, dan semi bertukar urutan. Padang pasir di Afrika bakal berubah jadi hutan. Sementara Brazil bakal punya padang pasir. Singkatnya lagi, dengan jumlah hutan yang makin banyak, maka jumlah oksigen lebih banyak dan suhu di Indonesia bakalan lebih sejuk dan segar. Ditambah lagi jumlah populasi manusia kan jadi tambah sedikit, jadi polusi jelas lebih berkurang. Tapi nih, walaupun aku tahu apa yang bakal terjadi kalau matahari terbit dari barat, aku cuma bisa menyimpulkan kalau ini tuh bener-bener sangat mematikan ya. Apalagi kalau kita hitung rata-rata kematian di tiap skenarionya. Skenario yang pertama, bumi ditabrak planet lain. Kurang lebih segini. Mungkin yang selamat cuma yang ada di Mars aja. Skenario 2, bumi ditarik black hole. Yang selamat segini. Kayaknya malah nggak ada yang selamat ya. Skenario 3, bumi tiba-tiba balik arah. Yang selamat mungkin yang lagi ada di bulan atau lagi ada di Mars juga. Skenario 4, bumi berubah rotasi secara perlahan. Nah, yang ini tuh tingkat keberhasilannya lumayan nih. Ada segini. Yang bertahan hidup paling cuma yang punya persediaan makan yang banyak, punya bunker di dalam tanah yang keren banget. Pokoknya punya pertahanan hidup yang luar biasa, jadinya masih hidup. Intinya cuma skenario yang keempat aja yang bisa membuat segelintir orang yang bertahan hidup dan pada akhirnya bisa tuh lihat matahari terbit dari barat. Nah, menariknya nih, ternyata masih ada satu skenario lagi yang memungkinkan matahari terbit dari barat tanpa perlu ada korban jiwa. Kalau kamu ingat berita yang ini nih, yang katanya kalau posisi magnetik bumi bakal berubah, itu beneran. Dan mungkin suatu saat nanti, posisi magnetik bumi bakal bertukar arah. Jadi yang tadinya di utara, berputar jadi ke selatan. Dan yang tadinya di selatan, bakal jadi muter ke utara. Nah, itu kan berarti timur dan barat juga bakal bertukar dong. Akhirnya, bumi tetap muter kayak biasanya, dan matahari tetap terbit dari arah biasanya. Tapi nih, kalau kita lihat kompas, dan arah matahari terbitnya bakal nunjukin ke arah barat. Sebenarnya buat skenario kelima ini masih butuh penjelasan lebih dalam. Dan kalau aku jelasin di video ini, kayaknya bakal lama banget. Dan sambil kamu nunggu, bisa nih nonton videoku yang ini nih. Aku bikin azab versi ekstrim sama yang ini. Aku ditantang Marvel bikin iklan.